Pada tahun 1960, di sela-sela perilisan kisah kembalinya pendekar Raja Wali dan kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga, Jin Yong membuat sebuah karya menarik yang berjudul Kisah Sirase Terbang. Kisah ini adalah kisah seorang pendekar di masa dinasti Qing. Ia adalah Hu Fei, putra dari seorang pendekar hebat dan mulia bernama Hu Yidao. Ayah dan ibunya mati saat beradu ilmu dengan seorang pendekar hebat yang memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuannya. Pendekar itu bernama Miao Renfeng. Ayah Hu Fei mati terkena racun dari pedang yang digunakan oleh Miao Renfeng. Ibunya yang berusaha menyedot racun di tubuh ayahnya pun ikut mati di waktu yang sama. Dengan terkejut Miao Renfeng melihat kematian satu-satunya pendekar yang ia hormati di masa itu. Miao Renfeng tertunduk lemah dan tak menyangka pedang yang ia gunakan telah teroles sebuah racun ganas yang mampu membunuh Hu Yidao dengan hanya sedikit tergores di tubuh Hu Yidao. Mereka mati dan meminta Miao Renfeng untuk menjaga anaknya Hu Fei, yang saat itu masih bayi. Pelayan setia keluarga Hu bernama Ping Asi, menduga bahwa Miao Renfeng telah membunuh kedua majikannya, sehingga ia pergi membawa Hu Fei berkelana dan terus mengembara hingga Hu Fei menjadi remaja. Ping Asi dengan setia terus berusaha mendorong Hu Fei untuk belajar kungfu dan Hu Fei harus berusaha membunuh Miao Renfeng untuk membalas kematian kedua orang tuanya. Tapi sayang Ping Asi mati dalam pengembaraan mereka, hingga Hu Fei pun harus melanjutkan hidup seorang diri. Saat Hu Fei sudah remaja, Miao Renfeng telah 2 kali menyelamatkan nyawa Hu Fei. Situasi itu membuat Hu Fei harus membalas hutang kepada Miao Renfeng. Ia berjanji akan membunuh Miao Renfeng secara terbuka dengan menantangnya setelah hutang penyelamatan Miao Renfeng terbayar. Di sebuah rumah keluarga Sang, sebuah keluarga yang memiliki dendam terhadap Miao Renfeng dan Hu Yidao ayah Hu Fei, 8 pendekar yang bekerja untuk pemerintah bertarung dengan Miao Renfeng seorang diri. Tapi semua ahli itu bukanlah lawan yang seimbang buat Miao Renfeng. Alhasil mereka semua mengaku kalah dan hendak pergi, tetapi tak disangka tembok besi menutup semua pintu jendela dan tembok dalam ruang pertarungan itu. Sang pemilik rumah yang mendendam terhadap Miao Renfeng karena kematian suaminya, berteriak menuntut kematian Miao Renfeng dari ke-8 ahli kungfu itu. Ia tak akan membukakan pintu jika mereka semua tidak bertarung hidup dan mati dengan Miao Renfeng. Alhasil mereka bertarung kembali setelah sang pemilik rumah menyalakan api yang mengakibatkan asap tebal masuk menumpuk dan mengancam nyawa semua orang dalam rumah itu. Dari jauh nampak seorang anak remaja belasan tahun menerjang, bertarung dan mendorong kuat sebuah gerobak, lalu membenturkannya ke pintu di bangunan itu. Aksi anak itu mampu menyelamatkan semua orang di ruangan itu, tak terkecuali Miao Renfeng. Dalam peristiwa ini Nyonya Sang mati dan putranya kelak menjadi salah satu tokoh yang harus beberapa kali berseteru dengan Hu Fei. Anak itu adalah Hu Fei. Setelah kejadian itu Hu Fei meratap di makam Ping Asi. Ia meminta maaf karena telah terpaksa menyelamatkan Miao Renfeng karena ia berhutang nyawa terhadapnya. Ia berjanji akan tekun berlatih kungfu dan akan mencari Miao Renfeng kembali untuk menuntaskan dendam kematian kedua orang tuanya. Setelah banyak peristiwa yang Hu Fei lewati, Hu Fei yang sudah menguasai jurus keluarga Hu, dalam sebuah kesempatan bertemu dengan Miao Renfeng. Tetapi dendam Hu Fei tidak berjalan mulus. Miao Renfeng dijebak terkena racun dari sebuah surat yang Hu Fei antarkan bersama rekannya. Matanya menjadi buta dan keadaan ini sekali lagi membuat Hu Fei menunda keinginannya untuk membalas dendam terhadap Miao Renfeng. Bahkan Hu Fei terpaksa melindungi Miao Renfeng dari ketua Sekte Naga Langit yang memiliki dendam terhadap Miao Renfeng. Hu Fei menggantikan Miao Renfeng menghadapi ketua Sekte Naga Langit itu. Tetapi karena Hu Fei yang kurang berpengalaman dan hanya belajar secara otodidak,
ia tak mampu mengalahkan dengan mudah ketua sekte naga langit tersebut. Miao Renfeng adalah seorang ahli pedang yang sangat hebat. Ia mampu membaca gerakan Hu Fei dengan hanya mengandalkan telinganya. Miao Renfeng mengetahui bahwa ilmu pedang yang digunakan Hu Fei adalah ilmu pedang dari keluarga Hu. Dengan sedikit arahan dari Miao Renfeng, Hu Fei mampu mengalahkan ketua sekte naga langit tersebut. Akhirnya Miao Renfeng pun tahu bahwa Hu Fei adalah putra dari Hu Yidao. Pertarungan pun terjadi, tapi Miao Renfeng justru memberikan arahan jurus pedang keluarga Hu yang sesungguhnya kepada Hu Fei. Dan akhirnya Miao Renfeng tanpa perlawanan memberikan nyawanya kepada Hu Fei. Tetapi Hu Fei justru pergi meninggalkan Miao Renfeng yang telah pasrah menerima hukuman dari Hu Fei. Pada akhir episode saat Hu Fei bersama dengan beberapa tokoh penting di kisah ini terjebak di sebuah perlombaan kungfu yang diadakan oleh Kaisar Dinasti Qing, Miao Renfeng muncul membunuh banyak sekali pasukan bersenjata api, dan dengan kejam membunuh ketua sekte naga langit. Tapi pasukan Kaisar terlalu banyak untuk dibasmi. Miao Renfeng mendorong Hu Fei masuk berlindung di sebuah ruangan di istana, dan ia mati setelah berusaha menghadang serangan dari banyak pasukan bersenjata api. Di tengah perjalanan kisahnya dengan Miao Renfeng, Hu Fei terjerat cinta dengan dua wanita cantik. 1. Yuan Xinyi yang ahli dalam kungfu. Ia adalah seorang murid dari Biksuni Bai Xiao yang sangat terkenal dan berikmu sangat tinggi. Hu Fei dan Nona Yuan bertemu di Foshan. Mereka bersama menantang Feng Tianan, seorang penguasa diktator yang sangat kejam di sana. Mereka berperang bertaruh nyawa, hingga setelah pertarungan usai, Hu Fei yang memaksakan kakinya yang sudah terluka, menjadi sangat parah dan terancam lumpuh seumur hidup. Nona Yuan yang merasa iba dan berhutang nyawa terhadap Hu Fei, membawanya ke perguruan Wei Tuo yang berada di puncak gunung Wei Tuo. Dari dasar gunung hingga sampai ke tempat sekte Wei Tuo, seseorang harus menapaki 9.999 anak tangga. Demi untuk menyelamatkan Hu Fei, Nona Yuan menggendongnya. Ilmu meringankan tubuh Nona Yuan sangatlah tinggi, tetapi ia tidak berani menggunakannya karena mungkin itu akan berakibat fatal terhadap luka kaki Hu Fei. Ia merangkak dan berlutut menyeret Hu Fei yang berada dalam sebuah papan yang aman dari goncangan. Hal inilah yang membuat Hu Fei jatuh cinta terhadap Nona Yuan, walau Nona Yuan selalu berkata dengan ketus terhadapnya. Tapi sayang, cinta Hu Fei bertepuk sebelah tangan. Sekalipun Nona Yuan juga mencintainya, ia tidak akan bisa bersama dengan Hu Fei. Karena ia adalah calon biksuni yang akan menggantikan gurunya. Wanita kedua adalah Cheng Lingsu. Dia adalah murid dari Master Obat Yi Chen di Lembah Master Racun. Saat itu demi menolong Miao Renfeng yang menjadi buta karena sebuah racun, Hu Fei mencari seorang master tabib di Lembah Master Racun. Hu Fei tidak tahu bahwa Master Yi Chen telah meninggal, tetapi dengan upaya keras, akhirnya ia mampu membawa Chen Lingsu yang merupakan murid dari tabib Yi Chen. Berbeda dengan Nona Yuan, Chen Lingsu adalah wanita yang penuh perhatian, cerdas dalam strategi, mampu membaca segala situasi, dan yang pasti ia selalu menaklukkan musuh-musuhnya dengan kemampuan racun dan pengobatannya. Ia menemani Hu Fei dalam banyak petualangannya. Ia tahu bahwa Hu Fei mencintai Nona Tuan, sehingga dengan kekecewaan yang mendalam ia berupaya menghapus perasaan cintanya dengan mengangkat sumpah saudara dengan Hu Fei. Dengan tulus ia terus berusaha mendukung, menemani dan bahkan melindungi Hu Fei. Pada akhirnya ia mati setelah menghisap racun dalam tubuh Hu Fei. Dengan air mata Hu Fei melihat Chen Lingsu yang berusaha menghisap racun itu. Hu Fei tak berdaya untuk mencegahnya, karena ia telah diperdaya Chen Lingsu dengan meminum sebuah obat penenang yang membuatnya tidak bisa menghentikan aksi bunuh diri dari Chen Lingsu. Masih banyak lagi kisah menarik dalam kisah ini,
Hu Fei dengan terpaksa harus menyusup ikut memperebutkan posisi ketua tapak besi. Nona Yuan demi untuk mendapatkan obat penyembuh tulang Hu Fei, ia pun terpaksa berebut posisi ketua dengan beberapa murid resmi dari Sekte Wei Tuo. Tak kalah menarik, Nona Chen yang harus menghadapi kakak seperguruan dan paman gurunya yang sangat kejam di tengah pertarungan perlombaan di pusat pemerintahan dinasti Qing. Lalu kisah cinta pilu pendekar Miao Renfeng yang akan kita bahas tersendiri di konten lain di channel ini. Dan di akhir episode, Hu Fei, Miao Rulan putri Miao Renfeng dan mantan istri pendekar Miao bersiarah bersama ke makam Miao Renfeng dan kedua orang tua Hu Fei yang berada dalam satu tempat pemakaman. Sampai di sini kisah Hu Fei di kisah Rase Terbang kami ulas. Like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah usia.